Salam sehat buat para pendengar Radio Sehat Kesehatan Biasa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Bang Oma di Radio Kesehatan kita BioSA, yang dimana kita akan membahas tentang apa-apa saja manfaat dari BioSA dan apa-apa saja penyakit yang bisa diatasi oleh BioSA. Hari ini tema kita adalah hubungan kadar kolesterol dengan diabetes. Dan pada saat siang hari ini setelah hadir narasumber kita dua orang yang tentunya selalu bersama kami di Radio Kesehatan Biasa, ada Bang Nala. Apa kabar Bang Nala? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, luar biasa Bang Oma. Gimana kabar? Sehat, sangat luar biasa ya dengan BioSA. Oke. Dan narasumber kedua ada Bang Jimmy Sun. Bagaimana Bang Jimmy? Apa kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu berkat si biru kecil. Oke, ya hari ini kita akan membahas tentang BioSA nih Bang. Jadi BioSA ini adalah produk yang sudah mendunia nih, bukan hanya di Indonesia ya. Oke, tapi nggak ada salahnya kita membahas tentang BioSA walaupun banyak pendengar kita yang sudah tahu apa itu BioSA. Tapi untuk saat ini saya mau tanya nih ke Bang Nala dulu nih. Bang Nala, apa yang dimaksud BioSA dan kandungannya apa, manfaatnya apa tuh nih Bang? Ya, jadi BioSA itu adalah jamu tetes ya, karena dia jamu tetes, dia sifatnya cairan. Nah, ini cairan yang didapat dari hasil fermentasi dingin ya, hasil fermentasi dingin dari 25 macam buah dan sayuran. Di antaranya ada apel, ada alpukat ya, ada stroberi, lalu ada juga anggur, ada buah bit ya. Mungkin banyak yang nggak tahu buah bit. Buah bit itu seperti apa ya? Seperti umbi-umbian, warnanya ungu kemerahan. Lalu ada juga jambu merahnya ya. Jambunya itu banyak, jambu merah, jambu biji. Jadi tidak hanya satu jenis, tapi berbagai macam jenis. Lalu jeruk ya, lalu juga sayurannya ada brokoli, ada juga seledri, ada tauge ya, ada kubisnya. Nah ini sangat baik sekali dikelola di dalam pabrik kami di Kerawang. Itu sangat luar biasa higienis ya, higienis sekali. Kenapa saya katakan seperti itu? Higienis karena semuanya itu dilakukan melalui proses yang betul-betul steril ya, proses yang betul-betul steril. Nah di pabrik kami itu bukan bahan-bahan kimia yang diaduk-aduk ya di pabrik, tetapi yang asli memang adalah buah-buahan dan sayuran. Jadi buah-buahan dan sayuran sudah dalam bentuk yang bulat-bulat, kayak misalnya anggur yang segar gitu ya. Lalu misalnya jambu yang segar, ataupun mangga, ataupun ada pisangnya, ataupun ada sayurannya, itu semuanya yang segar-segar, tak ada yang ekstrak ataupun yang bahan kimia. Nah itu di blender, di dalam blender yang sangat besar sekali di pabrik kami ya, itu ukurannya sebesar ukuran kamar 4x4 itu blender, lalu di blender difermentasi dalam tempo 6 bulan sampai dengan 1 tahun. 6 bulan sampai dengan 1 tahun ini diapain? Nah, jadi dia tetap diputar untuk menghasilkan yang namanya cairan-cairan dalam bentuk intisari daripada kandungan 25 macam buah dan sayuran tadi ya. Setelah itu baru kami proses secara higienis, masukkan ke dalam botol. Nah, yang sekarang ini ada di hadapan kita ya, namanya BioSA dalam kemasan botol isi 15 ml. Nah, khasiatnya itu sangat banyak. Khasiatnya itu bisa mengatasi berbagai macam kendala seperti wasir ya, lalu misalnya makronis ya, lalu penyakit liver, lalu penyakit kolesterol yang tinggi, ada juga jantung, ada juga diabetes ya, karena di Indonesia ini termasuk salah satu negara terbesar untuk diabetesnya, atau 6 terbesar ya yang penderita diabetes ya, di samping dengan kanker serviks dan yang lainnya, itu sangat tinggi sekali. Nah ini sangat baik sekali untuk kesehatan tubuh kita ya, yang tidak sakit, yang tidak menderita apapun, ini sangat baik sekali digunakan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena BioSA mengandung berbagai macam yang namanya vitamin, mineral, protein, ya, serat, lemak, karbohidrat yang baik. Artinya tidak hanya vitamin semata, tapi lengkap ya, full ya. Jadi all in. Jadi dia tidak hanya untuk mengatasi satu penderitaan saja. Karena kan banyak ya Bang Oma, kalau misalnya kita lihat
herbal-herbal ini herbal ya? Iya, Ini herbal. Benar. Herbal-herbal yang ada di pasaran, bahkan di Indonesia, di dunia, itu dia hanya satu. Misalnya jantung, ya jantung saja, gitu ya. Oke. Lalu misalnya dia untuk hipertensi, dia hipertensi saja, gitu ya. Nah, uniknya biohaesa ini, dia akan mengatasi berbagai macam penyakit. Kenapa? Ya, kenapa? Karena tiga hal yang akan dia lakukan di dalam tubuh, yaitu yang pertama, sumber penyakit itu ada di tiga hal ini, ya. Yang pertama adalah sel-sel yang rusak. Ya, sel-sel yang rusak itu adalah sumber penyakit. Nah, kenapa saya bilang tubuh kita terdiri dari triliunan sel. Nah, setiap hari itu berubah, setiap hari itu mati, ya. Lalu yang kedua adalah angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi itu diperlukan oleh tubuh karena setiap hari tubuh memerlukan yang namanya vitamin, karbohidrat, lemak, ya, mineral, serat. Setiap hari harus pas. Kalau itu kurang, itu sumber penyakit. Itu yang kedua. Lalu adalah imunitas ataupun antibodi yang sekarang lagi viral, ya. Iya. Yang lagi viral sekali. Nah, tubuh manusia begitu lahir itu ada yang namanya antibodi. Iya. Ya, antibodi itu ada di dalam tubuh kita sendiri dan dia adalah merupakan pasukan yang akan menghadang yang namanya antigen. Antigen ini ada virus, bakteri, partikel bebas dan radikal-radikal bebas yang terhirup tidak sengaja dengan kita. Nah, kalau antibodi itu ada di dalam tubuh kita sudah usia kita 40 tahun, berarti dia sudah 40 tahun ikut menghadang yang namanya penyakit. Nah, itu akan menyebabkan dia afkir, ataupun dia akan menjadi pensiun, ataupun dia akan menjadi lemah. Kalau itu tidak diatasi ataupun tidak diperbaiki, itu yang akan menyebabkan penyakit. Nah, tiga pilar itu yang akan ditangani oleh biohaesa menyebabkan tubuh, baik itu yang berpenyakit, baik yang tidak berpenyakit, itu bisa jadi sehat. Gitu Bang Omar. Oke, jadi sangat luar biasa Bang ya. 25 jenis macam buah dan sayur menjadi satu ya. Jadi yang namanya itu biohaesa. Oke, saya lanjut ke Bang Jimmy. Iya. Tapi sebelumnya nih Bang Jimmy ya, Iya. masuk ke Bang Jimmy nih. Kita sekarang ini lagi streaming langsung lewat di Sumatera Utara juga. Iya. Di Radio Rau, ada di Radio Senandung Jaya di Tanjung Balai. Dan juga kita live di Radio Aceh ya, ada Radio Bujang Salim, halo Radio Bujang Salim, Radio Mora dan Radio Badrun ya. Dan juga kita saat hari ini live streaming di Facebook kita di Biohaesa Official. Oke. Jadi pastinya kita sangat semangat ya Bang Jimmy ya. Semangat. Oke, langsung ke Bang Jimmy nih dengan Iya. tema kita kadar kolesterol dengan biohaesa. Iya. Jadi Bang Jimmy, apa yang dimaksud dengan diabetes dan ciri-cirinya Bang kalau terkena diabetes dan bagaimana cara menanganinya? Ya, Silakan, Bang Jimmy. terima kasih pertanyaannya. Memang kita perlu ketahui bahwa salah satu penyakit kronis adalah diabetes. Diabetes itu di mana tubuh kita kelebihan daripada gula. Sebenarnya tubuh kita memang memerlukan yang namanya gula untuk memproduksi tenaga. Itu ketika dipecah menjadi tenaga untuk tubuh kita. Jadi ketika gula ini kadarnya berlebih dalam tubuh dan insulin tidak bisa menutupinya, tidak bisa memecahnya lagi, sehingga inilah yang mengakibatkan kita yang dikenal dengan penyakit gula. Kadar gula dalam darah dikendalikan oleh hormon yang namanya insulin yang diproduksi oleh pankreas. Ya, ini terdapat pada organ yang terletak di belakang lambung kita. Nah, kalau para penderita diabetes, pankreas ini tidak mampu lagi memproduksi insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh, sehingga kadar gula yang ada dalam tubuh kita menjadi lebih tinggi. Nah, inilah yang menjadi penyebab salah satu faktor kita mengalami yang namanya diabetes. Diabetes ini sendiri ada dua tipe. Ya, ada dua macam, yang tipe yang pertama dan tipe yang kedua. Kedua-duanya tidak baik ya. Tipe yang pertama itu kita kenal di mana kekebalan tubuh penderita menghancurkan sel-sel pankreas itu, penghasil insulin itu. Sementara kalau tipe 2, sel-sel itu tidak digunakan dengan banyak. Jadi sel-selnya yang berlebih sehingga itu yang mengakibatkan
tidak menghasilkan sesuatu yang baik dalam tubuh kita, tidak menjadi energi. Apa penyebab-penyebabnya kita bisa terkena diabetes? Salah satu penyebabnya adalah ketika kita mengkonsumsi banyak sekali makanan mengandung fruktosa atau gula yang tinggi. Ya, banyak sekali makanan-makanan itu, yang makanan-makanan yang mengandung karbo seperti nasi itu mengandung gula yang tinggi. Kemudian makanan-makanan junk food juga bisa. Kemudian makanan-makanan olahan kaleng itu juga mengandung gula yang tinggi. Buah-buah, ini perlu diketahui bukan tidak boleh makan konsumsi, tapi buah-buah olahan kaleng. Buah-buah olahan kaleng itu kita tahu buah itu sendiri punya pemanis yang natural, dia manis natural. Tetapi kalau sudah dimasuk dalam kemasan kaleng atau kotak atau apapun atau sudah diolah itu akan ditambah pemanis-pemanis buatan sehingga bahan kimia tambah bahan kimia ini yang menyebabkan gula kita menjadi meningkat. Kemudian kita suka minum minuman yang bersoda. Ini juga bisa meningkatkan gula tinggi dalam tubuh kita. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya kita harus mencukupkan kebutuhan gula dalam tubuh kita dengan kadar gula yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi jangan dilebihi. Kemudian kita harus makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat seperti dikatakan Bang Nala adalah buah dan sayur salah satunya. Apalagi kalau kita sudah terkena diabetes, maka kita harus banyak sekali makan buah yang mengandung vitamin C dan mengandung vitamin E. Itu sangat baik untuk kesehatan kita. Kemudian kita juga harus sering berolahraga. Kenapa? Karena gula itu kan menghasilkan tenaga. Ketika tenaga kita itu tidak tersalurkan atau tidak dimanfaatkan, maka itu akan menumpuk menjadi obesitas. Obesitas sehingga ada penumpukan di mana-mana. Ini yang mengakibatkan komplikasi-komplikasi. Ini yang harus kita awasi bersama-sama. Memang gejala-gejala orang yang terkena penyakit gula itu pertama, dia cepat haus. Iya, benar. Pada malam hari dia suka buang air kecil. Ya, buang air kecil sering. Kemudian dia cepat lelah. Ini gejala-gejala awal. Ketika kita sudah kenal ini, kemudian ketika dia ada luka, dia sukar untuk sembuh. Kalaupun dia tipe 1, dia sembuh, tetapi dia akan meninggalkan bekas yang hitam. Itu adalah ciri-ciri orang yang sakit gula. Jadi cara penanganannya kita kurangi konsumsi gula, makanan-makanan yang mengandung gula, kemudian kita banyak istirahat, kita olahraga yang cukup, maka kita bisa menghindari yang namanya sakit gula. Oke, tapi ada orangnya seperti ini, Bang. Ya. Dia terkena diabetes nih, tapi dari yang gemuk nih bisa drastis dia turunnya. Jadi kurus itu apakah itu dampaknya atau gimana? Itu dampak salah satu, itu tipe yang kedua. Ya, itu karena dia ketika dia kena tipe gula, maka dia pankreasnya menghasilkan yang namanya insulin tadi itu. Ketika itu tidak bisa diserap, maka dia akan turun. Bobot badannya akan terus habis ya, dimakan kadar gulanya, karena kadar gulanya itu. Jadi itu makanya kita harus olahraga supaya berat badan ideal kita menjadi cukup. Cara mengatasinya cukup gampang, apalagi tadi udah dipaparkan oleh Bang Nala. Jamu tetes BOSA ini kan 25 macam buah dan sayur dan sangat banyak manfaatnya. Jadi dia membuat antibodi sendiri, menambah antibodi dalam tubuh. Kita sudah ada imun tubuh, tambah antibodi lagi yang kita masukkan dalam tubuh kita sehingga ini lebih kuat lagi. Kita tahu bahwa tubuh kita, kata Bang Nala tadi, antibodi kita atau imun tubuh kita kalau sudah usia 40-50 tahun berarti mereka sudah bekerja 40-50 tahun. Kalau ini tidak diregenerasi, tidak distimulus, maka ini akan kalah karena bakteri semakin hari semakin berkembang. Imun tubuh kita semakin hari juga harus semakin berkembang. Dan oleh sebab itu segera kita minum jamu tetes. Orang yang terkena diabetes minum biasa itu 5 tetes 3 kali sehari. Insya Allah kadar gulanya akan menjadi normal. Catatan, tetap konsumsi makanan yang sehat, kurangi gula. Sedikit lagi nih, Bang. Ini berapa botol nih? Biasanya orang tanya nih, diabetes berapa botol sih biar dapat diatasi gitu? Ini jamu tetes biasa ini kan jamu herbal. Banyak orang sekali ingin pengobatan instan. Simsalabim ketika minum 1 botol langsung sehat. Nggak bisa. Karena penyakit gula ini juga bukan penyakit yang instan. Benar.
Penyakit gula ini adalah penyakit yang telah bertahun-tahun kita konsumsi makanan tertentu, makanan yang begitu banyak kadar gula, sehingga pada saat ketika insulin atau tubuh kita, pankreas kita tidak bisa lagi mengolah gula itu lagi. Nah, jadi pengobatannya juga bisa bertahap. Bersama jamu tetes biasa, ketika kita sudah minum, kita akan merasakan manfaatnya. Ketika kita sudah menghabiskan 1 botol jamu tetes biasa, juga kita sudah merasakan manfaatnya bagaimana gula kita sudah turun. Tetapi terus berlanjut karena kita tahu gula itu tidak hanya membawa penyakit diabetes, tapi bisa merembak ke penyakit yang lain, kayak seperti saya katakan obesitas, nanti bisa disangkut paut dengan penyakit kronis yang lain, sehingga bukan hanya menangani diabetes yang ada dalam tubuh kita, tetapi sumber penyakit-penyakit lain juga bisa diatasi oleh biasa. Jadi lebih baik, alangkah baiknya kalau saya saja dalam keadaan normal, saya ini dalam keadaan sehat, tetap minum jamu tetes biasa. Jadi Bapak Ibu yang terkena diabetes, kalau sudah sehat berhenti minum biasa, ini yang jadi masalah. Ya, tetap lanjutkan sebagai untuk menambah imun tubuh dalam tubuh kita, stamina juga. Ya, jadi cukup dosisnya aja diturunkan. Mungkin kita pada saat itu minum 5 tetes, ketika kita sudah normal kita turunkan menjadi 3 tetes. Oke, sangat menarik Bang Jimmy ya. Terima kasih Bang atas jawabannya tentang diabetes ini. Jadi para pendengar radio kesehatan biasa dapat mencerna dan mengambil hal positif dalam apa yang dijawab oleh Bang Jimmy. Jadi kita iklan sebentar Bang ya. Kita lanjut lagi nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Jamu tetes Bio HSA. Pendengar, kali ini kami hadir dengan info mengenai penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Virus dengue sebagai penyebab DBD ini terkait dengan virus yang menyebabkan infeksi West Nile dan demam kuning. Untuk diketahui, virus ini tidak dapat menyebar langsung dari satu orang ke orang lain. Diperkirakan 390 juta infeksi dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya, dengan sekitar 96 juta orang yang terinfeksi virus penyebab penyakit DBD berkembang menjadi satu demam dengue, bahkan penyakit demam berdarah dengue. DBD merupakan komplikasi dari demam dengue atau dengue fever yang memburuk. Gejala DBD tergolong parah, di mana pada fase ini panas tubuh mengalami penurunan. Di antaranya adalah kerusakan pada pembuluh darah dan kelenjar getah bening, muntah-muntah yang disertai darah, keluarnya darah dari gusi dan hidung, nafas tersengal-sengal, dan pembengkakan organ hati yang menyebabkan nyeri di sekitar perut. Tentu saja gejala DBD atau ciri-ciri DBD ini harus sangat diwaspadai karena bisa berakibat fatal. Gejala demam berdarah akan muncul biasanya setelah 4 sampai dengan 6 hari dan bisa berlangsung hingga 10 hari. Untuk meningkatkan imun tubuh dan guna menghindari serangan penyakit DBD ini, jangan lupa untuk mengkonsumsi selalu jamu tetes Bio HSA. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes Bio HSA langsung ke dalam mulut atau dicampur dengan sedikit air minum biasa pada saat pagi, siang, dan malam hari. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Jamu tetes Bio HSA, harapan selalu ada. Info sehat bersama jamu tetes Bio HSA. Pendengar, kali ini kami hadir dengan info mengenai penyakit demam. Demam adalah naiknya suhu tubuh yang sering kali disebabkan oleh suatu penyakit. Kondisi juga bisa menjadi pertanda bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di tubuh kita. Demam biasanya berhubungan dengan ketidaknyamanan fisik dan banyak orang merasa lebih baik ketika kondisi ini diobati. Banyak ahli percaya bahwa kondisi adalah pertahanan alami tubuh terhadap serangan infeksi. Pada umumnya, demam adalah kondisi yang tidak dianggap berbahaya, tetapi hipertermia dapat menyebabkan kenaikan suhu tubuh yang berbahaya. Kondisi ini bisa disebabkan oleh suatu ekstrim yang terkait dengan cedera panas seperti heat stroke atau efek samping dari obat-obatan tertentu. Suhu normal tubuh untuk setiap orang dapat berbeda-beda dan dapat berfluktuasi tergantung pada waktu. Suhu tubuh pada pagi hari cenderung lebih rendah, sementara suhu lebih tinggi terjadi di sore dan malam hari. Faktor-faktor lain seperti siklus menstruasi atau olahraga yang intens juga dapat mempengaruhi suhu tubuh. Secara umum, bayi mengalami kondisi ini ketika suhu tubuhnya melebihi 38 derajat Celcius. Seorang anak mengalami demam ketika suhu mereka melebihi 37,5 derajat Celcius. Sementara orang dewasa dikatakan demam jika suhu tubuhnya melebihi 37,2 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Untuk mencegah tubuh dari serangan demam, jangan lupa untuk mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes Bio HSA langsung ke dalam mulut atau dicampur dengan sedikit air minum biasa pada saat pagi, siang, dan malam hari. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Jamu tetes Bio HSA, harapan selalu ada.
Baik, kita lagi kembali di Radio Kesehatan BUHSA dengan narasumber kita juga ada Bang Juni dan Nala, masih tetap semangat, dan juga tadi kita sudah terhubung juga di Radio Kalista Perbayangan Sumatera Utara ya. Jadi banyak radio yang mendengar dan juga banyak orang tentunya mendengar ini ya Bang ya. Merasakan manfaat kesehatan. Iya benar sekali. Radio Perbaungan ya. Iya, Radio Perbayangan di Sumatera Utara. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk Bang Nala nih. Bang Nala, tadi kan kita bahas tentang kolesterol dan diabetes. Kolesterol sebagai tulisan jenis. Diabetes. Iya benar. Wah, kayaknya nervous nih. Jadi apa yang dimaksud dengan kolesterol dan ciri-ciri orang yang terkena dan juga cara menjaga agar tidak terkena kolesterol, Bang? Silakan, Bang. Ya, kolesterol itu sangat dibutuhkan di dalam tubuh. Jadi kolesterol itu organ yang memproduksinya namanya hati. Ya, hati memproduksi kolesterol. Kolesterol itu lemak, ya, lemak. Nah, lemak ini berfungsi yaitu satu untuk dia memperbaharui sel, yang saya tadi bilang ya, memperbaharui sel, lalu dia membentuk salah satu hormon-hormon yang diperlukan dalam tubuh, mempertahankan hormon-hormon. Itulah yang kedua. Lalu yang ketiga, kolesterol ini adalah sebagai penambah vitamin D di dalam tubuh. Ya, nah akan tetapi si hati ini tahu bahwa kolesterol itu tidak bisa larut di dalam darah. Ya, kolesterol itu tidak bisa larut dalam darah. Oleh sebab itu, hati ini mengeluarkan yang namanya lipoprotein. Ya, jadi dia mengeluarkan kolesterol dalam bentuk lemak, dia juga mengeluarkan lipoprotein. Nah, gunanya apa? Gunanya melarutkan lemak kolesterol tadi di dalam darah, ya kan? Nah, lipoprotein ini ada dua, ada yang jahat dan ada yang baik. Nah, ya namanya kalau yang jahat itu LDL, ya low density lipoprotein. Ya, kalau itu terlalu sedikit lipoproteinnya, ada yang HDL, high density lipoprotein, ya. Nah, ini yang namanya adalah kolesterol yang baik, gitu ya. Nah, kolesterol ini ya sangat baik sekali untuk tubuh kita. Oleh sebab itu kita itu membutuhkan kolesterol ini dalam jumlah yang pas. Kalau jumlahnya kelebihan, ya ini sangat akan menjadi pengganggu karena fungsinya tadi ya sebagai dia adalah yang meregenerasi atau memperbaharui sel-sel dalam tubuh, lalu membentukkan hormon-hormon, lalu yang ketiga vitamin D. Nah, tapi kalau kebanyakan ini yang akan mengganggu ya, jadi terlalu banyak lemak di dalam darah sehingga menyebabkan saluran-saluran arteri pembuluh darah ini tersumbat. Nah, akhirnya apa? Bisa menyebabkan kayak pegel di salah satu sendi-sendi ataupun arteri-arteri pembuluh darah. Biasanya banyak terjadi itu di sekitaran kepala bawah, ya, belakang kepala bawah, lalu menuju juga ke pundak. Nah, biasanya di daerah-daerah situ. Nah, ini sebetulnya makanan-makanan yang kita konsumsi pun menjadi salah satu pemicu kolesterol yang tinggi. Ya, salah satunya adalah hal-hal yang kita sebut dengan lemak-lemak yang tinggi. Lemak-lemak makanan yang lemak dalam makanan-makanan yang tinggi seperti susu, ya, bahan susu yang tinggi lemaknya itu juga kita harus perhatikan. Lalu yang berkalori tinggi, ya, lalu bahan-bahan yang memang sumber lemak seperti santan, gitu ya, lalu buah-buahan kenari. Nah, itu kan sumber-sumber gurih ya, pokoknya sesuatu yang gurih, minyak goreng, santan, ya, itu adalah penyebab lemak ini tinggi ataupun kolesterol tinggi. Ya, di samping juga kita banyak temukan di daging-dagingan yang sifatnya bagian dalam. Bagian dalam itu seperti jeroan, ya, ada babat,
ada apa lagi lah, tunjang, kikil. Nah ini kalau terlalu berlebihan akan menyebabkan kolesterol kita tinggi. Nah itu yang disebut kenapa tubuh itu bisa berpenyakit yang namanya kolesterol gitu. Iya. Oke, jadi kolesterolnya sangat berbahaya juga kan? Iya, sebetulnya dia bagus untuk tubuh, tetapi kalau kelebihan itu yang Oke, ini Bang, untuk berapa saja Bang yang bisa terkena kolesterol? Dan biasanya orang yang terkena kolesterol ini kan orang berpikir itu hanya orang gemuk. Iya. Ternyata orang kurus juga bisa kolesterol. Banyak. Jadi kolesterol itu tidak mengenal usia. Ya, tidak mengenal usia. Mau dia anak-anak, mau dia dewasa, mau dia remaja, mau dia orang tua. Yang penting tubuh itu dalam kadar kolesterol tertentu yang pas ya. Karena kan kolesterol ini itu maksimal 200 ya mg per 200 dl per mg per dl. Ya, itu adalah satuan daripada miligramnya. Jadi itu di dalam tubuh kita. Nah, kalau itu berlebihan, itu yang menyebabkan kolesterol kita tinggi, ya. Nah, itu kalau sudah lewat dari 200, 201, 200 sampai 220 itu udah tinggi sekali. Ada yang kolesterolnya sampai 400, ini yang sangat berbahaya, gitu ya. Karena batas normalnya itu dia di 130 sampai 200 itu batas normal. Kalau sudah lebih dari itu, dia akan menyebabkan yang namanya penderitaan kolesterol. Nah, kalau tubuh mau itu dewasa, mau itu anak-anak sudah di dalam kadar 200 mg per dl itu, nah itu berarti sudah kita sebut dengan yang namanya kolesterol. Ya, jadi dia nggak peduli mau you sudah tua, mau you masih muda gitu. Pokoknya kalau kolesterol you kebanyakan ya udah. Oke, baik para pendengar Radio Kesehatan di USA sudah dengar ya betapa berbahayanya kolesterol kalau tidak kita jaga. Betul. Ya. Ini untuk Bang Jimmy sekarang nih. Bang, ini tema kita kan ada hubungannya kolesterol dan diabetes nih. Apakah ada hubungan Bang kolesterol dengan diabetes ini Bang? Silakan Bang. Sangat ada ya. Karena kita tahu bahwa penyakit kronis itu biasanya kalau sudah terkena satu penyakit kronis maka kita akan memicu gejala-gejala organ tubuh yang lain menjadi tidak bekerja dengan maksimal sehingga bisa memicu yang namanya penyakit lain seperti hubungannya yang ditanyakan tadi oleh Bang Oma adalah diabetes dengan kolesterol. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bang Nala tadi bahwa kolesterol itu kan adalah dalam bentuk lemak diproduksi oleh hati. Ya kan sebenarnya kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya kan lemak dalam tubuh kita perlu. Kalau kita tidak ada lemak dalam tubuh kita, maka ketika cuaca dingin maka kita akan cepat menggigil. Ya kan cepat kali masuk angin. Tapi kalau itu kelebihan juga jadi masalah. Jadi ketika kolesterol kita ini sudah menumpuk dalam darah sehingga dia menyebabkan plek-plek, maka gula darah yang harusnya disalurkan melalui darah itu akan menjadi macet. Jadi ini penumpukan ini yang menjadi penyebabnya bisa kita terkena yang namanya stroke. Jadi sangat hati-hati, sangat berbahaya. Jadi ketika kita sudah kena satu gejala penyakit, mau diabetes mau kolesterol kita harus segera menanganinya. Oleh sebab itu apa yang terbaik? Seharusnya ketika kita sudah memiliki gejala-gejala salah satu atau penyakit apapun itu, kita harus segera mencegahnya. Ya, supaya tidak merambat kepada komplikasi kepada penyakit-penyakit lain. Kalau sudah terjadi komplikasi, ini yang sangat sulit diatasi. Kenapa? Kalau kita atasi penyakit A, maka efeknya kepada penyakit B. Kita atasi penyakit B, efek sampingnya kepada penyakit C. Ini yang repot. Jadi dokter juga bingung mau atasi yang mana lebih dulu. Sebab itulah gunanya jamu tetes biasa hadir. Jamu tetes biasa hadir tidak membawa efek samping kepada penyakit lain, tetapi dia membawa efek sehat. Ketika kita mengatasi yang namanya diabetes atau kolesterol, maka secara otomatis dia akan menyelesaikan dua masalah sekaligus. Kalau kita sudah komplikasi diabetes dengan kolesterol, maka dia akan menyelesaikan dua masalah sekaligus. Nah, ini yang luar biasa jamu tetes biasa. Tidak seperti yang dikatakan Bang Nala tadi. Jadi ada jamu herbal tertentu, kalau dia mengatasi penyakit A, maka hanya penyakit A. Kalau dia sudah komplikasi, udah nggak mempan lagi. kalau luar biasanya jamu tetes biasa, kalau kita penyakit A, dan penyakit B, maka
dua-dua dihajarnya. A dihajarnya, B dihajarnya. Keseluruhannya. Karena dia apa? Dia menjadi solusi, dia mengatasi sumber penyakitnya. Sumber penyakit. Dengan catatan, kita harus tetap menjaga pola hidup yang sehat. Kita tetap juga harus menjaga pola makan yang sehat. Kalau kita minum jamu tetes biasa, tapi terus juga minum merokok, begadang, mengkonsumsi mengkonsumsi yang namanya narkoba, itu percuma, ya kan? Kita dengan sengaja memasuki racun dalam tubuh kita. Kita memasuki bakteri baik dalam tubuh kita melalui jamu tetes biasa, ya kan? Tapi kita juga mengkonsumsi dengan sengaja racun-racun dalam tubuh kita. Ini juga jadi masalah, ya kan? Nah, jadi ketika kita sudah atasi dengan minum jamu tetes biasa, maka percaya secara pasti, perlahan tapi pasti dia bisa mengatasi sumber penyakit. Kenapa? Dia menguatkan imun tubuh kita dan meregenerasi organ-organ tubuh kita yang kurang produktif, kurang baik itu, dia akan memicu jadi booster supaya bekerja lebih efektif. Oke, terima kasih Bang Jimmy atas penjelasannya. Kembali lagi kita nih ke Bang Nala nih. Bang, bagaimana proses kolesterol itu menjadi diabetes, Bang? Ya, jadi begini, hubungannya kolesterol dengan diabetes, ya, kan diabetes ini adalah gula, ya. Iya. Jadi gula ini berhubungan sama yang namanya pankreas, yang bilang Pak Jimmy tadi ya. Pankreas ini memproduksi insulin. Nah, gula di dalam darah itu digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi, tenaga. Jadi sumber energi pembakarnya adalah insulin. Nah, jadi sangat dibutuhkan sekali gula. Nah, ketika insulin yang diproduksi si pankreas ini semakin lama semakin tidak baik, akhirnya gula merajalela, terjadilah penumpukan gula. Ya, ketika terjadi penumpukan gula itu, lemak ini pun terhambat. Ya, lemak ini terhambat sehingga menyebabkan LDL yang saya bilang tadi, low density lipoprotein itu meningkat. Itu adalah kolesterol yang jahat. Nah, oleh sebab itu makanya yang kayak Pak Jimmy bilang, orang yang diabetes dengan gula tinggi tiba-tiba bisa kena kolesterol itu segaris ataupun sejurus. Dan pada akhirnya nanti karena ini penyakit yang disebut dengan integral, jadi dua ke atas gitu ya, ada dua penyakit menimbulkan penyakit baru. Jadi dia integral ke atas itu menyebabkan stroke. Ya, karena sudah terlalu banyak penyumbatan di arteri pembuluh darah gitu ya. Nah, maka itu hubungannya adalah ketika gula kita naik, maka LDL jahatnya ya ataupun kolesterol jahatnya itu meningkat ya. Yang harusnya yang HDL ataupun high density lipoprotein yang meningkat, ini LDL-nya yang meningkat karena akibat penyakit yang disebut dengan diabetes. Nah, ini makanya harus banyak-banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang refresh ya, lalu tidak lemak tinggi ya, lalu tidak berkalori tinggi. Kan orang Indonesia ini terkenal dengan diabetes, kenapa? Ya, kenapa? Coba saya mau tanya. Seluruh di suku Indonesia ini itu menyukai yang namanya gula. Ya kan? Dari Sabang sampai Merauke, kalau kita jalan-jalan gitu ya, kita lihat dari Sumatera ya, dia kalau nggak berlemak tinggi, manisnya astaga naga bonar gitu ya, gitu. Manisnya itu luar biasa ya. Saya pernah disuguhin sama wajahnya aja Pak ya. Bukan. Saya pernah disuguhin sama orang Sumatera Utara teh manis, itu gulanya setengah gelas loh. Ya, dia bilang gini, loh kita jangan dibilang kayak orang nggak punya gitu, jangan belit-belit ya. Gitu. Gulanya kemana-mana gitu. Iya tapi nggak bisa diminum, saya bilang gitu kan. Seperti itu. Terus setiap nongkrong, setiap apa yang kita lakukan, misalnya kita bergaul dengan orang, ya kita ke tempat ngopi, ya kan, ke tempat kafe. Di sana apa? Kita cari yang manis, nggak mungkin kita cari yang pahit. Itu nggak ada benernya. Kopi gantung selera ya. Kopi instan ya. Sekarang kopi-kopinya ini kopi-kopi yang kekinian yang ada mungkin bubble-bubblenya ini sangat mengganggu ya. Ini karena bubble itu gitu ya, dari bahan tapioka itu kalau sudah masuk ke lambung, ke perut gitu ya, bubble-bubble tersebut itu lama dicerna lalu dia mengembang, dan ini akan menyebabkan yang namanya mah kronis ya. Nah itu makanya saya bilang
Kalau kita memang ingin terlepas dari diabetes, kolesterol, makanan itu sangat harus diperhatikan. Itu Bang Omar. Oke, terima kasih Bang Nala atas pemberitahuannya tentang kolesterol itu tadi ya. Baik, sebentar kita akan iklan lagi. Nanti kita lanjutkan pembahasan kita tentang hubungan kadar kolesterol dengan diabetes. New normal bersama Jamu Tetes Bio HSA. Pendengar, saat kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala di era new normal atau kenormalan baru, jangan lupa untuk kita tetap harus mematuhi berbagai macam protokol kesehatan COVID-19. Selain menerapkan protokol kesehatan, menjaga daya tahan tubuh juga diperlukan agar tidak mudah tertular virus corona. Namun terkadang tanpa disadari ada beberapa kebiasaan kita sehari-hari yang kita jalani justru dapat membuat kekebalan tubuh jadi menurun. Salah satunya adalah terlalu serius. Faktanya, terlalu serius dalam beraktivitas bisa menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Cobalah luangkan waktu di sela-sela pekerjaan untuk menghibur diri dan melepas penat, seperti bercengkrama dan bercanda bersama teman-teman kantor yang bisa membuat kita tertawa. Karena tertawa ini juga dapat mengurangi hormon stres dan meningkatkan kekebalan tubuh. Agar tetap fit dan sehat memasuki era new normal atau kenormalan baru, lindungi selalu diri Anda dan keluarga dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes Bio HSA. Bio HSA dengan kandungan lebih dari 25 macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin C dan E guna menjaga daya tahan tubuh atau imun Anda dan keluarga dari berbagai serangan penyakit. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Jamu tetes Bio HSA. Harapan selalu ada. Sambut era new normal bersama Jamu Tetes Bio HSA. Pendengar, saat ini kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala di era new normal atau kenormalan baru. Jangan lupa untuk kita tetap harus mematuhi berbagai macam protokol kesehatan COVID-19. Selain menerapkan protokol kesehatan, menjaga daya tahan tubuh juga diperlukan agar tidak mudah tertular virus corona. Namun terkadang tanpa disadari, ada beberapa kebiasaan kita sehari-hari yang kita jalani justru dapat membuat kekebalan tubuh jadi menurun. Salah satunya adalah kurang berolahraga. Kurangnya aktivitas olahraga bisa menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Padahal olahraga bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Bahkan tak perlu datang ke pusat kebugaran. Menurut para ahli, dibutuhkan sekitar 30 menit olahraga agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Agar tetap fit dan sehat memasuki era new normal atau kenormalan baru, lindungi selalu diri Anda dan keluarga dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes Bio HSA. Bio HSA dengan kandungan lebih dari 25 macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin C dan E guna menjaga daya tahan tubuh atau imun Anda dan keluarga dari berbagai serangan penyakit. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Jamu tetes Bio HSA, harapan selalu ada. Bersama kami di Radio Kesehatan di USA, tentu sangat senang sekali untuk mengudara di tempat kami sekarang, studio kami sekarang ya. Banyak juga orang yang mendengar dan juga banyak orang yang akan mendapatkan manfaat dari USA. Oke, kita langsung ke Bang Jimmy lagi nih Bang. Ya. Semangat Bang ya. Semangat. Oke Bang, ini buah yang baik nih Bang buat kolesterol dan diabetes. Silakan Bang. Ya, buah yang baik sebenarnya banyak sekali, tetapi salah satunya adalah jambu biji merah. Ya, kenapa jambu biji? Karena jambu biji itu mengandung vitamin C dan vitamin E yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ya, dan itu sudah terdapat di dalam jamu tetes PSA. Kenapa jambu biji itu baik? Karena di dalam jambu biji itu kita tahu kandungan vitamin C-nya cukup tinggi. Vitamin E-nya sangat tinggi. Itu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, sehingga dia bisa menurunkan namanya kadar gula dalam tubuh kita atau menetral dalam tubuh kita, dan juga termasuk dia bisa menurunkan kolesterol. Kenapa? Jambu biji itu memiliki minyak jenuh yang rendah. Nah, ya. Nah, jadi ini yang sangat baik oleh tubuh kita. Karena tubuh kita harus makan makanan yang sehat. Salah satunya ya jambu biji. Jadi kalau kita
mau makan jambu biji kan susah. Kita harus beli ke pasar, kemudian kita harus potongnya. Kalau buah itu yang baik adalah ketika kita mau makan baru kita kupas atau kita belah. Iya. Jadi jangan buah itu sudah kita kupas, nggak habis kita masukkan dalam freezer atau dalam kulkas, kemudian sore atau malam besok kita makan lagi, itu udah nggak fresh. Jadi makanan buah yang baik dan sehat itu adalah ketika kita mau mengkonsumsinya, saat itulah kita membukanya, mengupasnya dan memakannya habis. Jangan disisain. Karena satu, rasanya sudah berbeda, ya kan, dan sudah terkontaminasi oleh udara yang ada di luar, ya. Jadi kalau kita mau makan jambu biji kan harus ke pasar dulu, cuci dulu, beli, pisahkan bijinya, susah. Mending jambu tetes biasa, sangat praktis dan sudah manfaatnya luar biasa. Sudah teruji ya? Ya, teruji. Oke. Terima kasih Bang Jimmy. Jadi jambu biji merah ini kan biasanya bisa membuat kita gimana Bang ya? Perut itu nggak enak, tapi ternyata banyak manfaatnya juga Bang ya? Iya, kayak kalau makan bijinya nggak enak. Iya. Jambu biji merah gitu ya? Ya, jangan dimakan bijinya, dimakan daging buahnya. Iya. Ya. Jadi sudah terdapat di Jambu tetes biasa sudah terdapat, jadi lebih praktis. Ini Bang, kita kan nggak tahu nih bagaimana sih cara konsumsinya Bang. Diminum langsung atau gimana? Iya. Bisa diperhatikan Bang? Ya, ini jambu tetes biasa adalah cairan obat dalam, ya, yang telah kita mendapat izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, ya, sudah ada Balai POM-nya dan juga kita sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini cairan obat dalam dikonsumsi melalui mulut atau secara oral. Jadi bisa dikonsumsi kalau kita dalam keadaan normal atau sehat, kita cukup konsumsi 3 tetes 3 kali sehari. Kalau kita dalam keadaan pemulihan tubuh, kita cukup mengkonsumsi 5 tetes 3 kali sehari. Tapi kalau penyakit kronis tadi, diabetes, kolesterol, atau komplikasi, kita bisa meningkatkan dosisnya 7-10 tetes 3 kali sehari. Ya. Nah, cara mengkonsumsinya ya melalui mulut seperti saya ini, saya langsung teteskan 3 tetes. 3 tetes ya. Tiga tetes karena dalam keadaan saya dalam keadaan normal. Jadi ini sangat praktis, kecil, bisa dibawa kemana-mana, bisa dimasukin basket kerja kita, dimasukin kantong kita, sangat praktis ya, sangat praktis ya. Tetapi jambu tetes biasa ini juga secara empiris di lapangan ya. Ketika ada luka gangreng akibat diabetes, mereka langsung meneteskan ke bagian lukanya dan itu bisa mempercepat penumbuhan kulit baru. Ya, sel-sel kulit baru akan tumbuh dengan cepat dan lukanya akan tertutup dan bisa pulih kulitnya itu ya. Karena ini pengalaman di lapangan ya. Jadi pengalaman di lapangan secara empiris, mereka ingin cepat sembuh, mereka teteskan di luka mereka. Jadi sangat boleh. Catatan ya, 1 tetes kalau lukanya banyak bisa diteteskan ke air fresh, air putih biasa, mineral, kemudian dikompreskan ke luka-lukanya. Oke, terima kasih Bang Jimmy. Ini Bang Nala, ada yang banyak yang tanya nih, kalau misalnya sehat nih 3 tetes kan, kalau kelebihan dosis nih, dia pengennya minumnya 5-7, apakah boleh atau sangat banyak sih yang tanya ke saya itu? Nggak apa-apa ya. Cuma kan kita kan ada aturannya ya. 3 tetes 3 kali sehari gitu ya. Nah kalau untuk dosis, sebetulnya kalau untuk anak-anak usia 0 sampai 2 tahun itu adalah cukup 1 tetes ya. Cukup 1 tetes 1 kali sehari. Lalu anak usia 2 tahun sampai dengan 5 tahun itu boleh 2 tetes 2 kali sehari ya. Ataupun anak usia 5 tahun ke atas itu sudah boleh 3 tetes 3 kali sehari ya. Pokoknya 5 tahun ke atas terus sampai usia lanjut itu udah boleh. Nah, kalau dirasa seperti ini, saya sudah minum Bioesa, tetapi karena penyakit saya ini sudah menahun, saya mau menambahkan sedikit, tidak masalah. Itu sama sekali tidak masalah ya. Karena ini adalah proses fermentasi dingin yang sangat tidak membahayakan buat tubuh, malah sangat baik buat tubuh ya. Kebanyakan kami yang untung. Ya, kalau kita ada nanti yang sakit gitu ya. Jadi cepat habis. Nah, yang sakit cuma duitnya. Iya. Cuma saya mau katakan bahwa ketika lebih pun itu tidak jadi masalah. Kenapa saya bilang seperti itu? Itu malah lebih mempercepat proses penanganan ya kendala-kendala yang terjadi dalam tubuh gitu. Baik 5 sampai dengan 7 tetes itu tidak ada masalah. Seperti itu ya. 5 sampai dengan 7 tetes. Bahkan ada yang, Pak saya mau 10 tetes. Monggo silakan, nggak apa-apa.
saya pikir gitu karena ini adalah hasil fermentasi dingin buah dan sayuran ya. Buah dan sayuran tanpa bahan kimia. Sama kayak Anda memakan konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang fresh. Selesai. Mau sebanyak apapun yang penting perut Anda masuk gitu ya, bisa nampung kan nggak ada masalah. Ya. Cuma kan kalau 10 tetes itu ya masih bisa tertampung lah. Kalau kecuali 1 galon itu gitu ya. Nah gitu. Seperti itu iya, kembung. Dan ini bang, untuk kontinu juga nih. Ini kan biasanya ini kotaknya warna biru nih. Ada nggak palsunya nih di luar nih? Banyak orang yang bilang itu takutnya palsu nih gitu. Ya, untuk Warnanya juga. untuk mendapatkan jamu tetes biasa yang asli, dapatkan segera di apotek terdekat. Kalau memang tidak ada di apotek terdekat di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa menghubungi call center kami, ya. Atau di Radio Kalista ya. Saya sebutkan ya, Radio Kalista di Perbaungan itu bisa didapatkan. Lalu Radio Rau itu di Padang Sidempuan. Ya. Lalu Radio Bujang Salim itu di Aceh ya, Aceh. Bersamawe. Salam Aceh. Lalu Radio Mora itu di Aceh Besar. Lalu Radio Badrun itu di Aceh juga. Lalu ya Sigli ya. Lalu di Radio Senandung Jaya Tanjung Balai itu juga bisa didapatkan di OSA. Lalu ya seperti itu aja ya. Di Radio Grey juga ada bang di Tanah Karo. Oh, Radio Grey Di Tanah Karo ya, untuk Tanah Karo juga. Jadi caranya sangat gampang. Ini adalah sudah bersegel. Jadi kalau Bapak Ibu membeli jamu tetes biasa tidak ada segelnya atau sudah rusak segelnya, segera tukarkan. Minta yang ada segelnya masih utuh. Ya. Dan ciri khasnya adalah di jamu tetes biasa itu, yang di sini nih ada warna kemasan. Nah, kemasannya. Ya, jadi ini bisa dilihat warnanya biru. Ya, warna dasarnya adalah biru tua. Pasti inilah hak cipta yang telah kami produksi dan ada segel hologramnya ya. Jadi hologram HSA-nya ada. Nah, pastikan itu ada dan di bawah ada harganya yang tidak bisa dimainkan oleh penjual. Jadi harganya itu 200.000. Ya, jadi ada segelnya juga di bawah tertera harga 200.000. Jadi semua apotek 200.000 ataupun harganya sama. Seluruh Indonesia harganya sama. Jadi tidak ada harga yang 210, 220, 180 nggak ada. Kalau 180 perlu dipertanyakan. Kalau 220 itu apoteknya yang perlu dipertanyakan. Ya, oke. Saya rasa itu aja. Oke, bisa juga didapatkan di official ya, di Facebook kita sekarang yang lagi streaming juga. Jadi kontak bersama kita ada di call center kita 0811 8400 881 ya. Saya ulangi 0811 8400 881 dan bisa juga dilihat di layar kita ya. Oke, terima kasih Bang Nala dan Bang Jimmy, nggak terasa ya. Ya. Wow, sudah hampir 1 jam. Ya. 1 jam hampir. Ya, jadi terakhir ini Bang untuk abang-abang ini berdua. Pesan dan kesan untuk para pendengar radio kesehatan biasa pada saat hari ini. Silakan Bang Jimmy dulu. Ya. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini kita perlu meningkatkan imun tubuh. Selain kita makan makanan yang sehat, selain juga kita mengatur pola hidup yang sehat dengan olahraga, dengan aktivitas, juga kita harus menambah imun tubuh melalui jamu tetes biasa. Jadi segera dapatkan jamu tetes biasa dan rasakan manfaatnya, supaya kita bisa menghadapi segala sakit penyakit dan terutama yang di masa-masa COVID-19 pandemi ini. Ya, saya rasa itu, Bang Omar. Oke, Bang Nala. Ya, jadi untuk para pendengar di seluruh radio yang streaming hari ini ya, Radio Kalista, lalu Radio Rau, Bujang Salim, Radio Mora, Badrun, Senandung Jaya, dimanapun Anda berada, pendengar-pendengar, ya tetap selalu waspada selama masih masa pandemi. Ya, karena apa? Karena penyakit itu datangnya seperti maling. Kalau dia tidak seperti maling, itu namanya bukan penyakit, ya. Dia datang nggak pernah nun sewu, nggak pernah minta izin, tiba-tiba masuk. Jadi kita yang harus siap terhadap tubuh kita.
Kalau mau terhindar dari maling, minum selalu BioHSA minimal 3 tetes sampai dengan 5 tetes 3 kali sehari. Untuk apa? Menjaga si maling tadi masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sediakan selalu BioHSA kemanapun, dimanapun Anda berada. Itu Bang Oma. Oke, terima kasih buat Bang Jimmy dan Ya, Bang Nala. terima kasih. Kesempatan pada saat hari ini sangat banyak. Bang Oma. Sangat banyak pemberitaan yang sangat bagus, sangat baik tentang BioSA. Ya oke, para pendengar Radio Kesehatan BioSA, kita akhiri talkshow bincang sehat inspirasi sehat kita pada saat hari ini. Dan terima kasih buat para penonton yang ada di live streaming kita di Facebook dan juga di setiap radio. Ada Radio Roll Padang di Sentuhan, ada Radio Grey di Tanah Karo, Radio Badrun Siki Aceh, Radio Bujang Salim di Lok Sumawe Aceh, Radio Kalista di Perdaungan, dan juga Radio Mora di Banda Aceh. Terima kasih, salam sehat dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segera lihat kami di BioHSA Official.